Kenapa sepak bola Indonesia tidak bisa maju sehingga mengambil jalan pintas dengan menaturalisasi pemain berdarah campuran? Yang pertama sudah pasti kualitas Liga Indonesia, yang dimana dari dulu tidak ada perkembangan, bahkan bisa dibilang menurun. Salah satu faktornya adalah minimnya investasi dalam pembinaan pemain dan klub-klub sepak bola di Indonesia. Hal ini berdampak pada kualitas pemain, fasilitas yang kurang memadai, dan kurangnya daya saing klub-klub di liga domestik. Ditambah kurang berkualitasnya wasit Indonesia yang sering kali membuat keputusan-keputusan yang tidak adil sehingga menurunkan kualitas suatu pertandingan. Yang kedua, buruknya pembinaan bibit muda yang membuat lambatnya regenerasi pemain. Sebenarnya banyak pesepak bola muda Indonesia yang bersinar di timnas, terbukti dengan banyaknya gelar yang diraih timnas kelompok umur. Hanya saja ketika memasuki timnas senior, entah kenapa daya magis pemain muda kita jadi menghilang. Entah karena gaya hidup mereka yang buruk atau kurangnya motivasi untuk berkembang ketika sudah meraih gelar di usia muda. Ketiga, perbandingan yang jauh antara pemain lokal dan naturalisasi. Kita semua tahu kalau pemain naturalisasi Indonesia belajar sepak bola dari Eropa sejak kecil, dan inilah yang membedakan dengan pemain lokal yang hanya belajar dari sekolah sepak bola di Indonesia saja. Sudah jelas antara pemain lokal dan naturalisasi, kualitas sekolah sepak bolanya bagaikan bumi dan langit. Dari visi misi permainan, kemahiran olah bola, hingga kecerdasan taktik yang lebih baik dari Indonesia. Keempat, supporter yang tidak ramah. Ya, supporter adalah bagian dari sepak bola itu sendiri. Dengan bentroknya supporter antar klub di Indonesia yang sudah lama terjadi membuat sepak bola kita semakin menurun kualitasnya. Contoh yang paling booming ketika supporter Arema memasuki lapangan ramai-ramai hingga terjadi kepanikan antara polisi dan supporter. Karena Arema kalah 3-2 dari Persebaya hingga menewaskan ratusan orang. Atau yang terbaru, konflik antara Bobotoh dan Persib. Padahal mereka dari kubu yang sama, tapi masih bisa terjadi konflik. Dan kejadian-kejadian tersebut benar-benar merugikan tim, pemain, dan supporter itu sendiri. Dana yang harusnya bisa untuk membangun klub malah dibayar untuk denda yang ditanggung klub akibat para supporter yang rusuh. Kelima, banyaknya isu pengaturan skor. Banyak yang menduga kalau Liga Indonesia dari dulu sudah ada campur tangan para mafia sepak bola, hingga banyak membuat pertandingan sepak bola terasa tidak adil. Bahkan ada dugaan timnas Indonesia melakukan pengaturan skor saat final Piala AFF 2010 melawan Malaysia. Padahal saat itu kualitas timnas benar-benar lagi di masa puncaknya, tapi entah kenapa saat babak final melawan Malaysia permainannya jadi amburadul. Itulah kenapa sekarang PSSI lebih memilih menaturalisasi pemain keturunan dibanding pemain lokal yang kualitasnya gampang menurun seiring bertambahnya usia. Selain bisa meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia, program naturalisasi ini juga bisa menghemat waktu karena pelatih tidak perlu pusing keliling pelosok Indonesia hanya untuk mendapatkan pemain yang bagus.